Selamat datang di pertemuan yang kedua. Kita bicara mengenai Agile Project Management. Agile yang kita bicarakan dilekatkan dengan kata project. Dan saya yakin teman-teman sudah mengambil mata kuliah atau mata pelajaran project management. Ya, project itu berbeda dengan aktivitas rutin. Project itu kan adalah a temporary endeavor gitu ya, atau usaha temporer gitu ya, yang ada awalnya, ada akhirnya untuk menciptakan sesuatu yang unik. Sesuatu yang unik itu bisa produk, bisa solusi, bisa layanan, bisa jasa, bisa value, atau artefak apapun. Sementara kalau aktivitas rutin kan tidak ada stopnya, tidak ada berhentinya, jalan terus. Tapi project jelas, ada mulainya, ada akhirnya, dan ada objektif unik yang ingin ditempuh. Makanya dikatakan sebagai usaha yang bersifat temporary, usaha yang bersifat ada periodenya. Nah, ketika berbicara Agile Project Management, maka yang dimaksud adalah terkait dengan metodologi yang dipergunakan di dalam project tersebut. Nah, project itu kan macam-macam. Misalnya ada project pembuatan software, ada project konstruksi jaringan software, ada project migrasi data, ada project audit, macam-macam project. Nah, sebuah project dikatakan agile apabila project tersebut menggunakan metodologi yang agile atau disebut sebagai agile methodology. Nah, yang membandingkan apapun metodologi agile yang ada, Anda bisa melihat di berbagai buku itu metodologinya banyak sekali ya. Karena beda-beda untuk membuat software, untuk mengkonfigurasi network, untuk memigrasi data itu macam-macam. Tapi intinya adalah satu. Mereka membandingkan Agile Project Management itu dengan model-model convention. Sebagai contoh misal, dulu kalau kita ingin membangun software atau membuat software, kita tahu sendiri kita menggunakan approach yang namanya waterfall. Waterfall itu sifatnya sekuensial, tahap demi tahap. Perencanaan dulu, perancangan, habis perancangan bikin development, habis development uji coba, testing, habis uji coba langsung baru mereka implementasikan, habis itu mereka evaluasi gitu ya. Sifatnya adalah serangkaian berturutan dan rata-rata setiap tahapan itu menggunakan waktu yang relatif panjang. Perencanaan 1 bulan, minta mendefinisikan requirement another 1 bulan lagi, membuat rancangannya 2 bulan, membuat software 3 bulan dan seterusnya. Nah, dalam konteks bisnis seperti sekarang ini, waterfall approach itu sudah dianggap terlalu lama, ya bertele-tele, tidak memberikan value kepada bisnis itu sendiri. Sehingga mulailah dikenal istilah-istilah metodologi baru seperti spiral approach misalnya ya, yang berbasis pada pembuatan prototype dan lain sebagainya. Nah, spiral approach itu biasanya sangat cocok atau relevan dalam konteks agile metodologi, karena dalam agile itu karena yang dipergunakan atau yang dipentingkan adalah kecepatan, maka yang mereka lakukan adalah tahapan-tahapan yang panjang itu kita mampatkan dalam waktu singkat, tetapi kemudian dilakukan secara iteratif atau beberapa kali putaran, beberapa ronde. Misalnya begini, ada seorang user ingin suatu software kecil atau fungsi software kecil. Oke, hari ini kita menangkap yang dia inginkan apa? Bagus. Hari keduanya langsung saya bikin contoh-contoh solusi yang bisa terjadi. Hari ketiga saya bikin prototype. Kosongannya prototype. Begitu prototype saya buat, hari keempat langsung saya kasih lihat ke usernya. Kira-kira tampilannya kayak gini bagaimana? Nanti kamu inputnya begini, outputnya kayak begini. Apakah ini yang seperti Anda inginkan? Dia bilang, sudah hampir benar, cuman yang ini harus dikoreksi. Oke, dia kembali lagi ke labnya, dia ubah lagi, 3 hari kemudian dia ketemu lagi pelanggan. Terus iteratif begitu, sampai akhirnya usernya bilang, yes, this is what I want. Itu namanya agile, cepat, berhubungan dengan keinginan customer. Ingat, yang akan menggunakan produk kita bukan kita, tetapi orang lain. Menurut kita bagus, belum tentu menurut orang lain. Menurut kita cocok, belum tentu menurut yang ingin menggunakannya. Sehingga dalam konteks agile, cek kepada customer. Masih ingat ya, customer ditempatkan pada pusat dari proses itu sendiri. Nah, disinilah agile itu bekerja.
Jadi Anda kalau lihat agile proses baik yang dikenal dalam membuat software, dalam membuat database, dalam memigrasikan database, dalam membuat transformasi apapun itu, dia selalu menggunakan model iteratif. Ya, agar prototipe 1 dengan prototipe 2 dan prototipe 3 bisa direkam secara baik, mereka pakai model-model seperti kita ketahui, ada version, ada release gitu ya. Tapi intinya adalah bagaimana mereka bisa cepat memenuhi kebutuhan pelanggan dan juga berkualitas. Nah, oleh itulah maka teman-teman sekalian, silahkan Anda melihat berbagai jenis metodologi agile, dan yang akan Anda lihat pasti adalah iteratif, secara cepat, dan cek ke pelanggan setiap kali Anda menciptakan atau Anda merilis sebuah artefak. Jadi Agile Project Management adalah yang dalam melaksanakan proyeknya, instead of melakukan banyak sekali tahapan panjang-panjang, dia melakukannya secara cepat di depan, di mana hasilnya selalu dikonfirmasi berkali-kali kepada user, pelanggan, atau mereka yang ingin menggunakannya. Demikian teman-teman sekalian, Agile metodologi yang dimaksud. Silahkan cari metodologi apapun yang cocok bagi Anda, dan Anda akan melihat kriterianya atau karakteristiknya pasti iteratif, cepat, dan selalu mengajak pelanggan, user, pemakai untuk terlibat sebagai konfirmasi dan validasi dari apapun yang ingin kita hasilkan dari proyek terkait. Terima kasih.